Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu salah satu bagian dari manajemen, antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling, PUAC. Jadi kita perkuliahan kali ini mempelajari tentang pengorganisasian. Kemudian ada kata kunci dari pengorganisasian ini. Kata kuncinya yaitu keterhubungan. Jadi antara elemen satu dengan elemen lainnya dalam organisasi, ini yang paling penting adalah keterhubungan. Perencanaan yang Anda buat sedemikian rupa, sebaik mungkin, itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan optimal kalau tidak adanya keterhubungan dengan fungsi yang lainnya. Jadi perencanaan Anda hanya sebatas tulisan yang disimpan kalau tidak ada keterhubungan. Jadi pentingnya pengorganisasian adalah keterhubungan. Berikut ini adalah gambar-gambar kunci dari pengorganisasian. Pengorganisasian itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghubungkan antara tujuan dengan pembagian kerja. Jadi pembagian kerja itu berdasarkan tujuan organisasi. Sebenarnya tujuan organisasi ini apa? Untuk mencapai laba. Sebenarnya tujuan organisasi ini apa? Untuk memperluas pasar. Sehingga dalam pembagian kerja itu diperlukan orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya. Berarti kalau Anda memiliki tujuan, perusahaan Anda memiliki tujuan untuk ekspansi pasar, berarti berikan tugas-tugas ekspansi pasar itu kepada orang yang benar-benar memiliki kapasitas menjalankan ekspansi pasar. Kemudian struktur organisasi. Tentu dalam pengorganisasian itu diperlukan struktur organisasi. Siapa? Minimal koordinatornya siapa? Kemudian siapa yang menjalankan fungsi keuangan? Siapa yang menjalankan fungsi hubungan masyarakat? Siapa yang menjalankan fungsi SDM atau fungsi yang lainnya? Kemudian ada wewenang dan tanggung jawab. Jadi wewenang dan tanggung jawab ini diperlukan agar tidak melampaui wewenangnya. Jadi setiap divisi itu punya wewenang masing-masing. Divisi keuangan ya punya keuangan yang bisa diputuskan oleh bagian keuangan. Tidak bisa keuangan itu diputuskan oleh bagian yang lain. Bagian yang lain itu hanya bisa mengajukan permohonan atau klaim ke bagian keuangan. Jadi yang mengeluarkan tetap bagian keuangan. Kemudian ada fungsi koordinasi, pengharmonisasian aktivitas. Jadi setiap aktivitas supaya antara yang satu dengan yang lain itu saling terhubung, itu diperlukan pengharmonisasian. Jadi pengorganisasian ini kuncinya adalah bagaimana seni mengatur keterhubungan antara yang satu dengan yang lainnya supaya saling menguatkan, bukan saling bertabrakan, tapi saling menguatkan. Karena kalau kita lihat definisi dari organisasi adalah suatu susunan, ya, terdiri dari banyak orang. Bagaimana banyak orang itu dengan pengorganisasian itu bisa saling terhubung, menimbulkan kekuatan kolektif, ya, bukan saling bertabrakan, bukan memiliki keinginan sendiri-sendiri, tetapi keinginan organisasi antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu. Dalam organisasi nanti saudara akan mempelajari budaya organisasi, kemudian konflik. Itu adalah salah satu bagian yang ada dalam pengorganisasian. Sehingga bagaimana supaya kita bisa mengelola hal-hal itu. Supaya memudahkan koordinasi, kemudian kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan atau pengendalian.
Dan yang terakhir, kita bisa membuat sistem yang baik untuk organisasi itu bisa berjalan sesuai tujuan. Kenapa Pak kok penting sistem dan prosedur itu? Sistem dan prosedur itu sebenarnya untuk keterhubungan. Apa artinya? Artinya kalau tidak ada baku, sistem kerja baku, atau sistem dan prosedur, orang akan menjalankan pekerjaan itu sesuai keinginannya masing-masing, sesuai dengan persepsinya masing-masing. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu, untuk menghindari semakin jauh dari tujuan organisasi, maka diperlukan sistem dan prosedur. Ini untuk menyatukan persepsi dan pendapat. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berkoordinasi sehingga dalam mencapai tujuan organisasi itu bisa tercapai. Dari hal-hal utama ini yang telah kita lihat bersama di gambar ini, maka dapat kita ketahui bahwa poin utama dari pengorganisasian adalah keterhubungan. Anda memiliki rencana, planning, tapi tetap harus dihubungkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Dihubungkan dengan fungsi pengorganisasian. Kemudian Anda memiliki konsep pengorganisasian, itu juga harus dihubungkan dengan orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini pembagian kerja. Sehingga tujuan Anda dapat tercapai dengan optimal. Ya, kira-kira itu gambaran utama terkait pengorganisasian. Kemudian kesimpulan utama dari pentingnya perilaku organisasi, ya, saya ulangi lagi, pentingnya perilaku organisasi. Kesimpulan para pakar-pakar yaitu apabila sumber daya manusia diperhatikan, maka akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Apa contohnya organisasi memperhatikan SDM? Salah satunya antara lain Anda diberikan gaji, Anda diberikan bonus-bonus, Anda diberikan BPJS Kesehatan, Anda diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Selain hal-hal yang bersifat material itu, memperhatikan SDM juga bisa pelatihan, bisa fasilitas infrastruktur kerjanya. Anda kalau disuruh kerja menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tapi kalau tidak dipenuhi fasilitasnya, komputer, laptop, ya akan kesulitan. Ya. Sehingga sarana dan prasarana itu juga sangat penting untuk mendukung operasional pekerjaan. Ya. Demikian kesimpulan utamanya. Yang pertama adalah keterhubungan. Yang kedua, bagaimana jika organisasi memperhatikan SDM. Karena jika SDM diperhatikan, maka akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika SDM tidak diperhatikan, mereka cenderung tidak bertahan dalam organisasi tersebut karena akan mencari situasi atau lingkungan yang mendukungnya. Oleh karena itu ada fenomena keluar masuk karyawan, turnover tinggi. Turnover tinggi merupakan kelemahan organisasi, karena karyawan yang seharusnya setelah di-training mampu mengoptimalkan kinerja. Namun karena merasa tidak diperhatikan perusahaan, tidak didukung, maka karyawan tersebut masih pada tahap belum memberikan kontribusi untuk organisasi, namun sudah keluar, pindah ke organisasi lain. Sehingga perusahaan hanya fokus pada training, karena keluar masuk karyawan tinggi, belum pada tahap karyawan memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang.